Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa dan jamaah setiap Masjid An-Nida TPI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga di pagi ini setiap langkah, setiap niat, setiap hajat, setiap keinginan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga kita yang hari ini sedang diberikan ujian oleh Allah, problem dalam hidup ini, entah itu penyakit dan lain sebagainya, semoga Allah berikan kekuatan kepada kita, Allah berikan kepada kita jalan keluar, solusi dari segala masalah yang sedang kita hadapi. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Syekh Ali sudah bersama-sama dengan kita di Masjid An-Nida TPI ini, dan sebelumnya itu kami ucapkan selamat datang kepada jamaah, kami ucapkan terima kasih. Semoga langkah kaki menuju Masjid An-Nida TPI ini dicatat menjadi amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tujuan kita ke sini untuk menuntut ilmu dan menggapai ridha Allah. Semoga Allah berikan yang terbaik untuk kita semua. Begitupun dengan pemirsa yang ada di rumah yang sudah menyalakan layar TV Anda, semoga ini menjadi penghantar kita sholat subuh, dan mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kita di hari ini, belajar tentang kesabaran, ridha dan syukur, insya Allah kita kaji di pagi ini, melanjutkan kajian kita yang kemarin. Masih bersama dengan Syekh Ali, dan insya Allah nanti guru kita juga Ustadz Yusuf Mansur bersama-sama dengan kita. Baik Syekh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdal syakirin, hamdal sabirin, hamdal khadi'in lillahi subhanahu, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, Maha suci Allah, kami tidak memiliki ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita senantiasa di majlis ini kita membuka dan memulai dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menunggu azan subuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis ini senantiasa ma'mur dengan iman, ma'mur dengan jamaah. Semoga apapun yang kita belajari diberikan oleh Allah pemahaman untuk bisa kita memahami apapun yang kita belajari di sini. Semoga semua belajaran kita membawa kita orang-orang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kepada kami ilmu bermanfaat. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kepada kami ilmu ahli ma'rifat. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kepada kami ilmu yang membawa kami selamat dunia akhirat. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kepada kami ilmu yang membawa kami menuju ridhamu dan surgamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kepada kami amal-amal ahli ikhlas, amal-amal ahli ikhlas. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah segala amal ibadah kami sebagai orang bertakwa. Terimalah segala amal ibadah khususnya jamaah Masjid Nada TPI dan pemirsa di rumah ya Allah, ya Dzal Jalal wal Ikram. Dan senantiasa ya Allah akhiri majlis kami ini dengan ampunan dan kabulkan seluruh kegiatan dan seluruh belajaran kami ya Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini banyak akan kita bahas dan masih kita melanjutkan bahasan sabar dan ridha. Dan di atas itu semua adalah syukur. Bagaimana kita bisa dan mampu mensyukuri bukan nikmat. Yang kita tahu biasa syukur nikmat, tapi hari ini kita akan mempelajari syukur yang baru, mensyukuri ujian, bukan mensyukuri nikmat. Ini sesuatu ketingkatan yang luar biasa tingkatnya, dan tidak manusia mampu kecuali yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita masih mendalami masalah kesabaran, bagaimana sabar billah, sabar ma'allah, sabar 'ala Allah dan sabar 'anillah. Banyak kita akan bahas
Semoga insya-Allah dari belajaran kita diberikan oleh Allah kita semua memiliki hati dan jiwa yang senantiasa sabar dan ridha. Bukan hanya sabar, bukan hanya istibar, bukan hanya mutasabbir, bukan hanya sabur. Yang lebih tinggi dari itu semua, sabar. Kita akan belajar juga masih dalam tentang sabar. Apa itu sabir, apa itu mustabir, apa itu mutasabbir, apa itu sabur, apa itu sabar. Semua itu disebut dalam Al-Quran dan di hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin agar senantiasa kita menjaga perintahnya Allah dan jauh dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita akan lanjutkan kajian kita tentang apa yang disampaikan oleh Syekh Ali tadi. Pastinya setelah kita dengarkan kumandang adzan yang berikut ini dan kita melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Di satu masjid, kita akan bertemu dengan beberapa jamaah di sini. Salah satunya akan kita tanya tentang pengalaman beliau masalah nikmatnya sedekah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Ustaz, apa kabarnya? Alhamdulillah, ya, baik. Ya Kiai, pastinya Kiai menyaksikan acara nikmatnya sedekah ya di TPI setiap Selasa Rabu subuh itu. Iya, Alhamdulillah. Nah pastinya Kiai juga punya pengalaman yang unik, menarik, yang bisa dibagi sama pemirsa yang ada di rumah tentang nikmatnya sedekah atau pengalaman Kiai bersedekah. Ya. Pengalaman saya sebenarnya banyak sekali sedekah, sebab itu saya sampai ke hari ini jadi orang kaya. Oh, jadi ya, kayak apa dulu nih? Terutama kaya hati. Alhamdulillah. Jadi banyak sekali pengalaman saya yang boleh dibuktikan semua. Tapi saya singkat aja lah. Dalam kesempatan ini saya menghimbau pemirsa, kalau yang ingin bersedekah, saat ini siapa yang ingin bersedekah itu cukup beruntung sekali. Karena saat ini masih banyak lagi yang memerlukan. Masih banyak yang perlu ditolong. Nah, Kiai tadi bilang kaya, kerja atau gimana bisa kaya? Saya bisa kaya selama ini karena amalan saya, kalau saya cari uang, saya tidak mencari uang, tapi saya mencari apa yang berharga, itu saya sedekahkan. Subhanallah. Selepas saya mensedekahkan itu, apa yang saya inginkan dapat semua. Nah, jadi pengalaman banyak sekali, terutama untuk tahu saya ini kaya. Saya kaya istri, senantiasa 4, kaya anak baru 31. Kaya uang kemana mau pergi dapat, kaya makan apa yang dimakan diingin dapat makanan, kaya juga boleh membantu orang. Sampai ke hari ini saya buka 2 pesantren untuk semua golongan, gratis semua. Kaya lagi kalau orang stres diantar ke tempat pengobatan sakit jiwa, gratis. Itu mereka bayar besar semua. Di tempat saya sekarang ada 90 lebih yang stres, yang 1 orang pun nggak mampu meliharanya. Alhamdulillah kita terima gratis semua, boleh mampu membantu mereka. Nah, jadi himbauan saya kepada pemirsa, kalau mau bersedekah, bersedekahlah sekarang, karena waktu sekarang masih banyak memerlukan, masih berharga. Karena Nabi sudah bilang, akan sampai satu masa, apabila Allah buka hijab, manusia di muka bumi semua akan mewakafkan, mensedekahkan hartanya yang ada. Tapi ketika itu tidak ada satupun yang menerima lagi. Jadi alangkah ruginya kalau kita bersedekah, kalau sudah tidak ada lagi yang orang mau menerimanya. Jadi saat ini adalah milik kita. Saat inilah milik kita. Bagi orang yang tahu untung rugi dalam hidup, ketika barang berharga dijual, menjualnya waktu masih berharga. Oh, jadi Kiai selama ini cari duit adalah tugasnya, tujuannya untuk bersedekah, bukan untuk menumpuk kekayaan, Kiai. Betul. Maka saya ditemukan Allah dengan Yusuf Mansur. Karena sepengetahuan saya, Yusuf Mansur nih, Ustadz Mansur nih, setiap orang bersedekah dengan dia itu bukan untuk pribadi, tapi untuk memperjuangkan agama Allah, untuk memuliakan Al-Quran. Maka itu Allah temukan saya yang tidak disangka. Saya juga dalam hidup saya semuanya untuk memuliakan Al-Quran. Sebab itu anak saya 31 semua menghafal Quran. Saya dapat uang dari luar negeri umpama 200 juta. Istri saya minta untuk beli susu pun saya tidak kasih. Saya belikan untuk kemudahan orang-orang yang mau menghafal Quran. Oh, jadi lebih mementingkan sedekah untuk orang lain ketimbang keluarga? Iya, itu pengalaman saya, sebab itu saya jadi orang kaya saat ini. Jadi Allah kasih rezeki yang melimpah terus, Kiai. Alhamdulillah. Kemanapun saya pergi, boleh apa yang saya inginkan Allah dapatkan semua.
karena saya mengutamakan kepentingan agama dan kepentingan orang-orang Al-Quran. Subhanallah. Pemirsa pecinta nikmatnya sedekah. Tadi satu resep Kiai kasih kepada kita bahwa kalau kita memang pengen kaya, jaga perintah Allah, maka Allah akan jaga kita, Allah akan kayakan kita. Subhanallah. Akan terus kita dapatkan sesuatu cerita yang luar biasa di nikmat sedekah ini. Dan jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi bersama dengan Ustadz Yusuf Mansur. Alhamdulillah, baru saja kita sama-sama melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pemirsa yang baru saja menyaksikan acara ini, kami beritahukan bahwa acara kita ini membahas tentang masalah sabar, ridha dan syukur. Dan nanti pemirsa juga bisa bergabung dengan kami di 021-877-97000 atau di 021-877-98000. Dan juga jamaah yang ada di Masjid An-Nida TPI nanti juga bisa bertanya langsung kepada Syekh Ali seputar tentang kesabaran, ridha dan syukur. Silakan Syekh, dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa ala taufiqillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Masih kita sama-sama mempelajari tentang rahasia-rahasia sabar. Memang kalau kita mau mendalami di waktu yang singkat ini untuk mempelajari sabar itu mungkin habis waktu kita, bukan hanya kesempatan ini, berkali-kali belum tentu kita bisa penuhi masalah sabar. Oleh karena itu insyaAllah saya dan Ustaz Yusuf Mansur merencanakan untuk menulis sebuah buku yang tentang rahasia-rahasia dan banyak macam-macamnya sabar agar orang bisa memahami sabar itu apa. Memang sabar sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW, nisful iman, separuh iman. Karena iman itu dua, syukur dan sabar. Kalau kita orang mukmin tidak bersyukur, berarti kita punya orang mukmin tidak bersyukur tapi sabar, imannya masih setengah, 50%. Tapi kalau dia orang mukmin sabar tapi tidak bersyukur, imannya masih. Tapi kata Rasulullah SAW, al-imanu was sabar kal jasad ma'ar ras. Jasad tidak ada kepalanya, jasad itu apa? Hidup ya, mati. Masa ada yang lihat manusia tidak ada kepala ya? Hantu itu, bukan manusia. Jadi begitu, iman kita tambah sabar, sebagaimana badan kita tanpa kepala. Dan sabar itu banyak. Sebagaimana kemarin kita menjelaskan sabar yang wajib. Ini secara umum, ada sabar untuk orang awam, umum. Ada sabar untuk khusus, ada sabar yang khusus al-khusus. Yaitu lebih tinggi sekali lagi. Sabar yang untuk umum yang bisa dan mampu dilaksanakan oleh banyak orang, sabrul lillah. Sabrun lillah. Dia bersabar karena Allah. Kenapa dia sabar? Padahal dia merasa ada agak keberatan menghadapi ujian Allah, tapi dia bersabar harap pahala Allah dan takut disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang membuat dia sabar, dia ingat firman Allah Subhanahu wa taala, akan Allah menyempurnakan pahala orang sabar tanpa hitungan. Wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira. Dia membaca balasan yang dari Allah kepada orang yang sabar adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Dia membaca inna wajadnahu sabiran, Allah memuji orang-orang yang sabar. Dia membaca bagaimana Rasulullah SAW menghadapi fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Banyak-banyak ayat-ayat sampai 90 ayat atau 90 tempat di dalam Al-Quran menjelaskan tentang sabar. Macam-macamnya sabar dalam Al-Quran 16 macam. Itu bukan bahasan kita. Kita tetap saja apa itu sabar lillah, sabar billah, sabar ala Allah, sabar anillah. Sabar lillah itu karena dia cinta Allah, berharap pahala Allah, takut disiksa, dia sabar. Ini dinamakan oleh ulama sabrul awam. Semua orang awam mampu. Yang lebih tinggi lagi sabrun billah. Dia bersabar tapi dia tahu dan akui diri tidak akan mampu bersabar. Oleh karena itu dia mensandarkan kesabaran itu kepada Allah. Dinamakan oleh ulama sabrun billah atau dinamakan juga sabrul isti'anah.
Sabar dan pertolongan Allah. Dia selalu menyerahkan sabaran itu, ya Allah saya tidak mampu. Saya mau sabar, tapi saya yakin, saya tahu diri, saya tidak mampu sabar. Dia bersandar, begitu dia mendapat ujian tidak mampu sabar, mengucapkan la haula wa la quwata. Kenapa? Karena ini menguatkan kesabarannya. Artinya ya Allah, jangan sampai saya mempunyai fikiran, saya bersabar karena saya punya kekuatan diri, punya kekuatan jiwa. Itu bukan sabar karena Allah. Dia sudah merasa diri lebih mantap, lebih kuat. Apapun masalah saya insya Allah akan hadapi. Tapi kesabarannya bukan disandarkan kepada Allah, dia sandarkan kepada dirinya. Saya hebat, saya pahlawan, saya pemberani, saya bisa sabar. Itu jauh dari sabar yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini yang tinggi, mereka punya iman yang mantap dan mampu sabar, tapi tetap dia merahkan sabaran itu kepada Allah. Isti'anah, memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabrun ma'allah. Bersabar dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat tinggi. Tidak ada manusia kecuali yang diberikan taufiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu sabar ma'allah? Di mana Allah menjadikan, dia terima. Di atas nikmat, terima. Atas kesusahan, terima. Di Makkah, dia terima. Di Indonesia, dia terima. Di mana saja ditaruhkan oleh Allah, dipilih oleh Allah, dia langsung terima. Itu sabar yang memang ya luar biasa. Jadi dadahnya sangat luas. Dan jiwanya, hatinya, tidak merasa kesempitan terhadap apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu baik, meskipun itu buruk, dia sabar yang luar biasa. Itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabrun 'anillah. Orang-orang yang bersabar, tapi dengan kesabaran itu menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang manusia yang mau bersabar jauh dari Allah? Artinya istrinya, dia suami istri, seorang suami istri, istrinya salat tapi suaminya tidak salat. Diajak sama suami sama istrinya salat, ya udah kamu aja cukup masuk surga. Begitu. Ini yang dinamakan oleh ulama sabrun 'anillah. Dia sabar sudah tidak ada kemauan mendekatkan diri kepada Allah. Na'udzubillah. Ini sabar yang paling parah. Merupakan orang-orang itu, na'udzubillah, orang itu dia mengakui dirinya saya sabar, tapi jauh dari Allah. Bukan sabar yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Siapa manusia yang mau sabar 'anillah? Yang mau sabar tidak mendekatkan diri kepada Allah. Siapa yang manusia yang mau sabar atas ketiduran tapi tidak mau salat? Artinya dia tidur aja, tidak mau salat subuh. Siapa yang mau sabar tidak mempelajari ilmu, hanya mencari dunia-dunia saja. Ini semuanya termasuk sabar 'anillah. Jadi harus kita orang-orang yang memiliki, kalau tidak mampu sabar ma'allah, usahakan sabar billah. Kalau tidak mampu sabar billah, usahakan sabar lillah. Itu yang dimampu oleh banyak manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru, apalagi warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bersabarlah. Sabar. Bersabarlah. Apa? Kenapa diulang lagi? Ini isbiru, ada sabiru kan? Ada rabitu. Sabiru lebih tinggi dari isbiru. Dan rabitu lebih tinggi lagi dari sabiru. Sabar itu orang-orang yang memiliki kemampuan untuk bersabar. Ini hal biasa. Yang lebih tinggi sabiru, dia memaksa diri untuk bersabar. Yang ketiga ini yang lebih tinggi, warabitu, dia mengikatkan jiwanya, mengikatkan hatinya, mengikatkan lidahnya, tidak memperbuat sesuatu atau mengucapkan sesuatu yang menghilangkan pahala sabar. Habsun nafsi 'anil makarih wa 'aqlul lisani 'anil syakwa. Menahan jiwanya daripada kebencian. Dia merasa ini memang tidak ada yang senang takdir. Tidak ada yang senang sakit. Tidak ada yang senang dibawakan fitnah. Tidak ada yang senang dibawakan macam-macam. Tidak ada yang, siapa yang mau?
Siapa yang mau sakit terus? Siapa yang mau susah terus? Tidak ada yang senang. Tapi karena dia tahu ini ujian dari Allah, dia bersabar walaupun dia benci. Dia menolak kebencian, rasa bencian itu dia tolak. Kemudian wa aqlul lisani 'an syakwa, dia mengikatkan lidahnya tidak menadu kepada selain Allah. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah, kata Nabi Yaqub saat menghadapi kesusahan, kehilangan anaknya. Apa dia? Hanya aku menadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesedihan aku, kesusahan aku, kesempitan aku, kesulitan aku, saya serahkan dan menadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan oleh ulama, ada namanya sabar, ada sabir, mustabir. Sabar sudah kita tahu. Apa itu mustabir? Ini untuk menjalankan salat sebagaimana di surat Taha, wa amur ahlaka bis salati wastabir. Ada tambahan ta di sini, wastabir alaiha. Masih kita sama, jarang kemana-mana. Kita akan lanjutin belajaran as-sabar insyaallah. Subhanallah. Tadi kita sedikit menyimak paparan tentang sabar dari Syekh Ali. Rasa-rasanya kita menjadi koreksi diri kita. Iyakah kita sudah menjadi orang yang sabar, atau kita saat ini sedang berusaha menjadi orang yang sabar, atau kita mungkin sudah menjadi orang yang sabar. Tadi sempat saya tanya dengan Syekh Ali waktu off air tadi, Syekh, misalnya ada kasus seperti ini. Hidup rumah tangga seorang suami dan istri. Taruhlah, istrinya ini soleha banget, dia taat banget sama Allah. Dia ingin suaminya ini mengikuti jejaknya. Suaminya enggak sholat, suaminya enggak ibadah, dia masih sabar temenin suaminya. Dia yakin bahwa suatu saat nanti akan datang hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jadi satu pertanyaannya adalah, apakah ini termasuk sabar? Sedangkan orang bilang sabar kan ada batasnya. Wah, sakitnya diginiin mulu nih, kan gitu. Nah, benarkah kalimat sabar itu ada batasnya, satu kalimat yang benar atau enggak? Nah, kita tunggu jawaban dari Syekh Ali. Silakan Syekh. Memang soal sabar itu ada batasnya, tidak ada batasnya sabar. Cuman kemampuan itu yang ada batasnya. Kemampuan, kekuatan jiwa seorang, keimanannya, karena iman kita sebagai harga barang naik turun di Indonesia, iman juga naik turun. Jadi saya pernah menghadapi seorang, dia bilang semua barang-barang aja naik aja di Indonesia. Terus kita minyaknya naik, beras naik, ini naik, itu naik. Saya bilang ada, alhamdulillah masih ada sesuatu. Walaupun kita tidak senang sesuatu itu turun. Apa itu yang turun? Iman. Iman terus turun di Indonesia, tidak pernah naik. Ya, itu yang kita jaga. Kalau harga barangnya naik tapi imannya masih naik, alhamdulillah Allah yang memberikan rezeki, bukan harga naik. Jadi tidak gantungkan hatinya dengan harga barang naik turun, menggantungkan hatinya dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita jaga. Jadi sabar itu sebenarnya bukan ada batasnya, kemampuan manusia yang ada batasnya. Dan saat kita menghadapi misal suaminya tidak salat, suaminya kan bermacam-macam dosa juga dan macam-macam maksiat. Ada sebagian ulama, sebagian banyak ulama menjelaskan seorang istri yang punya suami tidak salat, tidak boleh didekati sama suami. Jadi masalah bukan masalah mudah untuk kita biarkan. Tapi saat istrinya bersabar atas menghadapi kesusahan atau maksiatnya seorang suaminya, dia sebenarnya bukan hanya sabar, ya udah saya menunggu hidayah dari Allah. Harus ada ikhtiar. Artinya harus dia juga berusaha menasihati suaminya, berusaha memberikan sesuatu kepada suaminya, mendoakan suaminya. Tapi bukan dia senang-senang hidup seperti santai-santai, tidak ada masalah, tidak ada apa-apa. Ya udah saya sabar aja. Itu bukan namanya sabar. Jadi sabar yang hakiki atas perintah Allah, sabar yang hakiki atas ujian Allah, sabar yang hakiki menahan diri tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berusaha, di samping sabar itu ada namanya nasihat, di samping sabar itu ada namanya doa, di samping sabar itu ada amar ma'ruf, nahi mungkar. Itu yang kita harus laksanakan. Walaupun kita berusaha untuk membawakan seorang ustaz menasihati suami ini, atau kita bisa kirimkan surat, misal kalau kita belum mampu, bisa kita minta tolong sama seorang ustaz menuliskan surat nasihat kepada suami. Saya tidak faham sebagai istri, misal orang tidak mengerti agama, bagaimana jalan keluarnya? Ya udah minta tolong sama seorang ustaz menuliskan sebuah surat dan diberikan kepada suaminya.
Kalau memang takut suaminya kecewa, ya udah bikin macam alasan. Bisa misal taruh di atas meja, dia akan buka sendiri, atau beginilah banyak hal, atau SMS. Bisa berikan nomor itu kepada seorang ustaz, nanti ustaz itu SMS kepada suami, tambah dia tahu. Dah perlu kita harus menadu atau laporkan, saya mau telepon ustaz untuk men-SMS ke kamu, untuk menasihati kamu. Dah perlu ceritain. Kita aja berusaha. Ini semua termasuk mujahadah kita, ikhtiar kita, berusaha kita. Itu yang menamakan juga sabar. Jadi sebagaimana ada sabar, ada mustabir, ada tasabbur. Itu lebih tinggi lagi. Mustabir sudah tahu, diperintah wa'mur ahlaka bis salati wastabir, karena akan merasakan keberatan dalam menjaga masalah salat itu, dalam menghadapi fitnah dunia, menghadapi kesibukan, menghadapi usaha dan bisnis. Perlu kita istibar atau mustabir. Yang lebih tinggi mutasabbir, yang memaksa diri untuk bersabar. Dia maksa, walaupun dia tidak bisa, tapi dia berusaha maksa diri. Semaksimal mungkin saya bersabar. Ada yang lebih tinggi sabur. Sabur ini mempunyai keanggunan, mempunyai sabar yang agung untuk bersabar atas seluruh apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih tinggi lagi adalah sabar. Sabar itu yang punya kesabaran yang sangat banyak. Jadi karena kebanyakan sabarnya dinamakan sabar. Sudah tahu, sudah hafal belum? Sabir, mustabir, mutasabbir, maksa diri untuk bersabar. Sabur, punya kesabaran yang agung. Yang lebih tinggi adalah punya kesabaran yang banyak. Sangat banyak menghadapi adalah sabar. Ya, baik Syekh. Pemirsa di rumah akhirnya sudah terhubung dengan kita, mau bertanya tentang kesabaran, ridho dan lain sebagainya, silakan. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa? Di mana? Ibu Helena di Bekasi. Iya, ibu silakan. Assalamualaikum Ustaz Ali dan Ustaz Akbar. Ya. Saya mau bertanya, saya kadang-kadang suka dinuain seperti ini, sabar itu hampir mendekati tipis dengan kebodohan. Apakah itu benar? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ibu suara mati. Baru mau dibilang agak sedikit nggak jelas. Tapi yang kita tangkap tadi sedikit saya. Apakah sabar itu sama dengan kebodohan? Nah ini nih, nggak ngerti kita juga, saya pertanyaan. Baik, silakan Syekh. Misal yang dimaksud, wallahu ta'ala alam, saya tangkap dari mungkin barangkali maksudnya begini. Kita sekarang punya masalah, tapi kita mampu untuk menyelesaikan masalah ini, tapi kita pilih, oh, udah saya dah enak, lebih baik saya sabar aja. Itu bukan dah enak, lebih baik sabar, itu namanya bodoh. Itu yang dinamakan bodoh. Artinya kita punya kemampuan untuk punya ikhtiar, punya kekuatan untuk menyelesaikan masalah itu, tapi kita milih, dah mau saya selesaikan masalah ini atas nama sabar. Ini sekarang berarti kita menggantungkan seluruh masalah kita, ya udah sabar, sabar. Tapi sebenarnya dia bukan mau sabar, dia karena malu menghadapi masalah ini. Karena dia barangkali tidak enak menghadapi masalah, karena yang membuat masalah itu adalah misal tetangga atau kerabat dia, ya udah biarin saja. Tapi kalau memang dia membiarkan lillahi ta'ala, walaupun dia punya kemampuan, itu yang dinamakan al-afu indal maqdirah. Afu atas waktu kita mempunyai kekuasaan. Artinya saat kita lemah dizalimi sama orang, kita tidak mampu balas karena kita lagi dalam kondisi lemah. Tapi lama-lama Allah memberikan kekuasaan. Misal sudah jadi orang pejabat atau orang tinggi atau orang mulia di tempat itu. Terus ketemu orang yang pernah dizalimi kita. Ini sekarang kita punya dua ikhtiar. Apakah mau balas sesuai kezalimannya, balas dendam, atau memaafkan. Kalau memaafkan itu yang dinamakan afu indal maqdir. Itu lebih tinggi dari afu biasa. Ada seorang datang, dia tahu kondisinya lemah, dizalimi sama orang, datang orang itu minta maaf. Ya udah saya maafkan. Ya dia tahu tidak mungkin
bisa lawan ini, apalagi kalau orangnya gede. Ada seorang pernah masuk ke parkiran, dia mau parkir ke satu tempat. Tapi begitu dia menunggu mobil, ada mobil mau keluar, sambil menunggu, ada mobil lagi dari belakang masuk. Dia kaget, astagfirullah. Tapi dia emosi, begitu dia keluar mau berantem sama orang itu keluar dari mobil, ternyata orangnya gede. Ya udah saya sabar aja. Nah, itu bukan namanya sabar. Karena kita tidak bisa menghadapi masalah langsung digantung dalam sabar atau ya udah saya maafkan. Itu bukan namanya pemaafan. Di situ kita tidak punya kemampuan untuk memaafkan seorang. Jadi hal-hal seperti ini perlu kita mendalami dan memahami. Iya. Kemudian masih kita melanjutkan ridha. Kalau masalah sabar masih banyak hal. Cuman singkatnya aja, insya Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tentang sabar itu memberikan pemahaman. Dan sebagaimana kata Rasulullah SAW, ma u'tiya mru'un ata'an awsa'a minas sabar. Tidak ada sesuatu yang diberikan oleh Allah yang lebih luas dari sabar. Nikmat yang sangat luas yang diberikan oleh Allah kepada hambanya adalah sabar. Ini sekarang masalah ridha. Memang masalah ridha. Assalamualaikum Ustaz. Ini sekarang kita ridha. Ustaz ridha melihat kita lagi duduk menggantikan dia kan. Dia sabar dan ridha Ustaz kan. Alhamdulillah ridha. Masalah ridha sebenarnya gantungkan dalam jiwa kita, hati kita. Bercintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ridha itu alhamdulillah kata ulama tidak diwajibkan. Walaupun agak sedikit khilafiyah antara ulama, tapi yang paling banyak ulama tidak menwajibkan, dinamakan mustahab. Ridha atas ujian Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sabar, dia sudah punya keimanan lebih tinggi lagi adalah ridha. Dia benar-benar punya jiwa tidak ada kesempitan dalam dadahnya. Tidak ada rasa mencelah atau rasa tidak senang. Dia merasa ketenangan atas ujian Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita sering baca doa. Radina billahi. Coba kita sama-sama baca. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Ini banyak dibaca dan banyak kita mendengar dan sampai ada yang berkali-kali, tapi berlakunya dia tidak sesuai apa yang dia ucapkan. Ini kita kalau bilang raditu billahi rabban, artinya dua macam kita di sini harus memenuhi ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridha atas Allah sebagai Tuhan yang disembah, ridha atas Allah sebagai Rabbul Alamin yang memberikan nikmat. Bagaimana kalau kita ridha kepada Allah, raditu billahi rabban, artinya kita ridha atas apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini yang satu. Apapun yang diperintahkan oleh Allah kita terima dengan senang hati. Itu namanya raditu billahi rabban. Raditu billahi rabban juga diartikan adalah kita bersabar atas seluruh ujian Allah Subhanahu wa taala. Itu juga merupakan raditu billahi rabban. Tapi kalau berlaku dia tidak sabar, berarti dia belum mengucapkan atau belum melengkapi raditu billahi rabban. Walaupun hanya diucapkan sebagaimana kata ulama, mudah diucapkan tapi susah diamalkan, apalagi saat menghadapi bala dan ujian. Jangan kemana-mana pemirsa. Insyaallah kita kembali lagi. Ya. Setelah pesan-pesan yang berikut ini tetap dinikmati sedekah. Kita kembali lagi dalam acara nikmatnya sedekah ini. Bahwasanya kesabaran itu adalah bukan suatu keadaan diam tanpa usaha. Walaupun fisik kita diam tapi ruh kita berjalan minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sudah di tengah-tengah kita sudah ada guru kita Ustaz Yusuf Mansur. Mungkin kamera bisa nangkep langsung, standby. Ya. Dari tadi udah ada Ustaz. Sabar untuk masuk. Baik, ada yang mau bertanya dari jamaah semua? Ya, sebentar ya. Ya, silakan Pak Haji berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Adang Jasa Putra dari Cimanggis, Depok. Yang saya akan pertanyakan betapa beratnya bersabar ini. Karena mungkin di keluarga saya adalah orang yang otoriter yang tidak bisa sabar. Saya ingin tanyakan kepada Syekh, apakah ada ayat
yang benar-benar bisa mengantar diri saya untuk bersabar. Karena saya tidak segan-segan kalau anak saya punya pacar, pacar itu menyinggung saya dan tidak sabar, pasti saya katakan sama anak saya, lu pilih pacar lu apa pilih saya? Nah, itu. Jadi saya memang orang yang tidak sabar. Sama, betul. Saya nggak main-main. Saya di rapat di masjid. Pendapat saya kelihatannya kurang masuk, mungkin orang tidak cocok. Saya katakan, lu jangan omdo. Ini bener nggak mau maulid? Kalau benar-benar mari kita dukung. Pasti akan mengatakan demikian. Jadi tolong kalau memang ada ayat-ayat yang bisa mengantarkan sabar, saya akan berusaha untuk sabar. Karena saya itu udah bosan tidak sabar ini sebenarnya. Saya jujur, saya kenal baik dengan Ustadz Akbar. Saya tidak segan-segan kalau marah di forum pun saya marah. Karena apa? Karena memang saya orang tidak sabar. Saya mungkin sedepok udah pada tahu bahwa sifat saya itu adalah tidak sabar. Saya itu adalah tangan saya. Iya. Jadi jurkam. Baik, sebelum saya Ali jawab, ya, Haji Adam, mukanya mah muka orang sabar itu. Muka, casingnya sabar. Iya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur Aini dari Pinang Ranti. Yang saya tanyakan adalah sebatas mana kesabaran kita yang selalu mendapat cobaan dari misalkan dari anak, dari suami, dari tetangga gitu Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya boleh. Permisi. Bisa kelihatan nggak kameranya? Ikutin saya. Bisa? Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Saya nama Hajah Sucidingrum dari Semarang. Yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz Yusuf Mansur. Enggak. Berhubung ini anak saya sudah lulus dari SMA untuk mendaftarkan IDAT. Ini bagaimana caranya atau langsung ke kediaman Ustadz atau cukup di sini saja? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya silakan. Alhamdulillah. Yang buat kita senantiasa mau bersabar, kita ingat pertama iman kita tidak bisa sempurna tanpa sabar. Ini satu. Yang kedua kita ingat kebalasan Allah Subhanahu wa taala bagi orang sabar, wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Jadi kita ingin surga Allah bisa dengan kesabaran kita atas seluruh apapun yang kita hadapi, atas taat, jauh dari maksiat, dan atas takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat kita sabar, pahala yang dilipatkan oleh Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan untuk kita memakai sebuah doa atau ayat di dalam Al-Quran agar diberikan oleh Allah petunjuk dan taufiknya agar mampu bersabar, Rabbana afrigh alaina, bahaji, Rabbana afrigh alaina. Ini kan kalau sekarang kita kasih jawabannya harus sabar. Disuruh baca ya. Ya, coba. Iya. Rabbana, coba sekarang kita sama-sama baca. Coba Pak Haji baca. Ini ajengan sebenarnya. Ya. Rabbana afrigh علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا أفرغ علينا صبرا. Ya Allah, penuhilah hati dan jiwa kami dengan kesabaran dan wafatilah kami atas Islam. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Dan juga doa, ada sebuah zikir yang membantu kita insyaallah sabar dan memberikan kekuatan agar mampu sabar adalah sebagaimana bersabda Rasulullah SAW di hadis yang sahih, akthiru min la hawla wa la quwwata illa billah. Berbanyalah la hawla wa la quwwata illa billah, karena sesungguhnya memberikan 99 macam
jalan keluar dari seluruh kesusahan. Iya, baik Pemirsa, sebelum dijawab pertanyaan kedua dan ketiga, kita saksikan dulu berikut ini yang mau lewat, Ini silahkan. saya ada wirid buat apa namanya orang-orang yang di Indonesia kan banyak kontraktor ya. Orang-orang yang kontrak maksudnya gitu. Nah ini ada wirid buat apa namanya kalau lagi ditagih kontrakan. Terus lalu lagi ditagih utang. Ada wiridnya. Ayo ikutin bareng-bareng. Sabar Pak. Gitu. Sabar. Lah emang begitu. Jawabannya gimana? Sabar ya Pak. Insya Allah lah pemirsa ya. Gurunya sabar. Gurunya ikhlas. Gurunya syukur. Gurunya redho. Yang gitu-gitu tuh Allah yang ngajarin. Bener lah. Saya pribadi ini yang ngajarin Allah banget kayaknya. Allah, alam gitu ya. Lingkungan. Nanti kemudian Allah hadirkan guru-guru. Alhamdulillah di tengah-tengah persoalan saya Ali gagal umroh. Alhamdulillah. Sabar ya. Saya senang banget tuh waktu saya Ali mengatakan bahwa saya sudah sampai bandara tapi saya tidak bisa berangkat. Alhamdulillah. Dengan begitu kan saya ada temennya, ya kan? Nah, setelah Serbo kita nggak ditinggal, insya Allah. Terus ya memang pesan dari saya punya guru persis sama seperti pesannya saya. Bahwa kalau untuk bisa sabar itu harus banyak membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ada yang menarik memang dari persoalan sabar ini. Banyak orang-orang yang seperti Syekh Ali bilang, sabar itu mudah diucapkan, tapi sulit untuk dilaksanakan. Kalau saya pribadi mengatakan begini, sesuatu itu jangan dianggap sulit dulu. Sebab kalau dianggap sulit dulu, nanti sulit beneran. Nah, jadi doa seakan-akan emang sabar nggak akan kita mampu. Padahal derajat sabar itu bisa kita mungkin lalui dengan kita meminta kepada Allah dan yakin bahwa kita bisa menjadi orang-orang yang bersabar. Insya Allah lah mudah-mudahan saya doakan pemirsa semua di rumah dan di seluruh tanah air ya dan di negara-negara yang melihat juga bapak-bapak dan ibu-ibu sungguh sejatinya kita akan diuji terus dengan kesabaran ya. Apakah kita akan bisa bersabar atau tidak? Terutama kesabaran yang lawannya adalah diri kita sendiri. Itu penting. Saya sendiri mungkin usianya sama seperti Haji Adam nih. Ya. Bukan, maksudnya usia-usia emosi gitu. Ya harus saya akui gitu bahwa di usia-usia saya gitu. Bawaannya pengennya membantah terus. Bawaannya pengennya nyerang terus. Bawaannya pengen ngelawan terus. Yang sekarang kan pemirsa lihat. Begitu hebatnya pemberitaan di media, saya malah nggak ngelawan sedikit pun. Sebagai latihan kesabaran itu. Tapi kok bilang-bilang ya? Nggak ikhlas. Nggak sih ya pemirsa, ini mah ngajarin. Ya ini jadi momentum. Kan kita kalau nggak ada lawannya kan nggak bisa kita ngitung gitu. Jadi nanti kalau pemain bulu tangkis nanti berlaga, begitu lawannya udah bergerak-gerak kita diam aja. Sabar aja, tenang. Masukin bola, tenang aja. Gol itu, tenang weh gitu. Ikhlas gitu. Jadi memang apa namanya ada karakteristik sabar yang tidak mungkin juga lah dijelaskan secara hakikat. Terlalu dalam, luas dan majelis kita tidak sempurna. Makanya kita minta kepada Allah, Allahumma ja'alna minas sabirin, Allahumma ja'alna sabura. Misalkan kayak begitu, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala biar menjadi orang-orang yang bersabar. Nah, lebih repot lagi kalau kemudian ternyata nama kita sabar. Sungguh itu sabar, kalau namanya sabar emang repot tuh. Ya, ujian itu melekat dengan nama. Coba kalau nama saya Mansur, yang ditolong terus alhamdulillah. Iya benar, ya banyak lah. Jadi sesuai dengan nama. Nah ini apa namanya? Tentu saja
Selain kita berdoa, kita juga mendoakan yang lain. Pemirsa jangan lupa doain anak-anak kita. Supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang bersabar. Doain kita punya istri. Para istri doain suaminya. Jadi ketika jalan keluar misalkan istri doain. Ya Allah, kalau andai ada orang yang mengiming-imingi uang haram kepada suami saya. Jadikan dia bersabar atas godaan itu. Terutama kalau duitnya sedikit ya Allah. Gitu. Ya itu doain. Istri kita juga kita doain Pak. Ya Allah saya tinggalkan istri saya. Dalam keadaan tidak mungkin dia tidak bertetangga. Pasti bertetangga. Kalau tetangganya ngajak ngomong. Mudah-mudahan dia bisa mengatakan sabar kepada dirinya. Lalu kemudian tidak mendengar aib orang yang diperdengarkan kepada dia. Begitu terus. Terus ingat gak waktu kecil kita sering diunyeng-unyeng sama kita punya orang tua. Sabar ya Nduk, gitu kan ya? Sabar ya nak, sabar kalau digangguin sama orang, kalau ditampar pipi kanan kamu, kasih pipi kiri kamu. Gitu. Ya itu namanya blow on ya. Oh. Bukan sabar. Enggak itu kiasan. Itu kiasan yang luar biasa sekali. Masih ada enggak gitu? Kalau masih ada nih silakan gitu. Kita uji kesabaran kita karena tidak akan digolongkan seseorang itu dengan predikat yang disandangkan kecuali diuji dengan apa yang disandangkan itu. Ya, silakan saya lanjutkan. Memang apa yang disampaikan oleh Ustaz Yusuf Mansur sesuai hadis Rasulullah SAW, innamas sabru bit tasabbur. Kesabaran itu dengan berusaha sabar. Kita tidak akan mampu senantiasa langsung otomatis bisa sabar. Cuman latihlah sabar. Latihan. Seperti bagaimana kita bahas minggu kemarin masalah ikhlas. Ini semua berlaku ikhlas, masalah cinta, masalah tawakul, masalah ridha, masalah sabar. Memang kita manusia hal wajar kalau kita agak emosi. Hal wajar kalau kita menghadapi masalah langsung kita punya perasaan sakit hati atau sedih. Ini namanya hal wajar. Dan subhanallah selama saya senantiasa membaca Al-Quran, setiap hari ketemu sesuatu baru di dalam Al-Quran. Memang Al-Quran dahsyat luar biasa, tidak ada habisnya. Punya keajaiban yang luar biasa. Saya ketemukan orang yang dapat ujian dari Allah, nimpulkan dalam rasa jiwanya sedih. Itu hal wajar, pasti sedih. Kenapa sedih? Karena menghadapi apalagi kalau dinyakiti sama orang akrab sama kita. Yang kita kasih kepercayaan, malah dia menipu kita. Ini yang membuat kita apa? Bukan hanya sebatas sakit hati, punya perasaan sedih. Gara-gara sedih itu tidak bisa tidur, dan nikmati makan, tidak nikmati dengan keluarganya, tidak bisa kemana-mana, fikirannya stres. Itu membuat, itu akibatnya kesedihan, al-huzun. Dan saya ketemukan subhanallah, obatnya huzun ini, obatnya kesedihan, berbanyak sujud malam hari. Wasbir lihukmi, wasbir fa innaka bi'ayunina. وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. Berbanyalah sujud, berbanyalah berdiri. Yang dimaksud di sini menghilangkan rasa kesedihan adalah berbanyak qiyamul lail. Dalam sujud tumpahkan seluruh permasalahan. Artinya saat sujud jangan mengangkat kepala sambil permasalahan kita sudah kita tumpah di atas sejadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada sujud lagi. Kalau ada tersisa yang belum ditumpahkan, sujud lagi dengan perasaan penuh keyakinan kepada Allah, tumpahkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bangun dari sujud yang kedua sudah punya kita pemikiran yang jernih dan hati yang bersih karena kita sudah tumpahkan seluruh penyakit, seluruh kesedihan, seluruh kesempitan kepada Allah saat sujud. Ini sujud memang luar biasa. Saya ketemukan sujud ini menobat banyak macam penyakit. Bukan hanya penyakit fisik badan, juga penyakit jiwa dan hati. Memang sujud itu luar biasa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Itu yang diajarkan. Ada sabrun jamil, ada hajrun jamil, ada safhun jamil. Fasbir sabran jamila, wahjurhum hajran jamila, fasfahis safhal jamil. Apa itu sabar jamil? As-sabru bila syakwa. Sabar tanpa menaduh hanya selain kepada Allah Subhanahu. Hanya kepada Allah. Itu sabar yang indah. Memang tingkatan macam-macam sabar, tapi itu yang paling indah, tidak ada isinya menadu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wasafhun jamil, memaafkan tapi tanpa mencelah orang.
Kadang-kadang kita memaafkan orang, ya udah saya memaafkan, tapi dia kadang-kadang begini. Ya udah, kalau sudah memaafkan, yang namanya pemaafan yang indah, jangan mencelah orang. Sudah selesai. Mau memaafkan, jangan mencelah. Kalau mencelah berarti belum memaafkan. Hajrun jamil itu yang paling tinggi juga adalah meninggalkan seorang, kita jauhilah dari seorang, tapi tidak ada menyakiti orang itu. Artinya kalau kita tidak senang sama seorang, ya udah jauhilah. Misal punya kawan yang kurang baiklah bagi saya, bagi agama saya, untuk mendekatkan diri saya kepada Allah, saya tinggalkan, cari orang yang lebih baik. Kalau kita sudah jauh dari seorang itu, jangan sekali-kali kita orang-orang menyakiti, meskipun di depan muka atau di belakang. Berarti kita di sini tinggalkan bukan karena Allah. Itu yang dinamakan hajrun jamil. Kita sudah tinggalkan sesuatu, tapi tidak ada menyakiti orang itu atau menyakiti siapapun. Termasuk misal suami istri. Memang kadang-kadang kita banyak hal perlu kita belajari. Jangan heran, memang kalau musibah, tidak ada seorang istri yang ingin suaminya kawin. Jelas? Yakin tidak? Yakin. Istri Rasul pun tidak. Ini kalau suaminya masuk dalam kuburan, awas kawin di dalam kuburan. Kalau ada kesempatan, dia tahu ada kawin di dalam kuburan, dia mau melarang suaminya jangan sampai kawin. Kenapa? Harus kita belajari. Memang orang-orang sebagai jiwa manusia, wanita sama laki-laki berbeda. Dan harus kita belajari hal itu. Kalau kita menghadapi hal itu, langsung kita menganggap sesuatu ujian dan musibah dari Allah, suaminya kawin lagi, inna lillahi wa inna. Urusannya sama suaminya nanti, mau marah sama dia, mau minta cerai, ini lain urusannya. Sekarang dulu sama Allah dulu. Jangan sampai kita orang tidak menerima kejadian, karena semua apapun terjadi, digigit semut itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi jangan kita kumbelik sama seorang, tapi hakikatnya kita kumbelik sama Allah. Allah tidak adil. Kenapa Allah begitu? La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidak boleh kita bertanya kepada Allah, kenapa ya Allah? Jadi sebagaimana saya membawakan sebuah cerita, berbeda jiwa laki-laki dengan perempuan. Kalau kita misal ketemu seorang ibu, nenek sudah tua, usianya 70 lebih. Coba kalau kita mau bercandalah sama dia. Kita lagi di jalan ketemu ibu yang tua, ibu, coba lihat anak muda ini, wih, Masya Allah, anak muda ini gagah, tinggi, putih. Kira-kira jawabannya ibu apa? Kurang ajar, saya sudah lebih tua dari ibumu. Masa kamu begini macam-macam, betul kan? Ini hal wajar kalau ibu ngomongnya seperti ini. Tapi sebaliknya, mohon maaf bapak-bapak ya. Sebaliknya, kalau seorang bapak sudah usia, sudah tua, ini umum, kita bicara umum. Kalau kita misal mau bercanda sama orang tua itu, bapak, ini ada, coba, wih, dewek, Allah, cantik, Masya Allah. Mana. Ya kan beda-beda. Perempuan sama laki beda-beda. Oleh karena itu Allah tahu jiwa laki, jiwa perempuan. Bapak-bapak di sini emang enggak, malah dia nunjukin. Malah dia nunjukin itu ada. Jadi hal-hal seperti ini, Aisyah radhiyallahu anha yang namanya istri Rasul, termasuk wanita yang mulia, tidak menerima Rasulullah SAW bagaimana kalau dia minap di rumah yang lain. Ini hal wajar. Jadi kalau kita menghadapi hal-hal yang menjadi kebiasaan, bagaimana kita menahan kebiasaan itu, yang namanya hal wajar itu, berlatih sabar dan ikhlas. Menserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dinamakan ridha. Ridha yang benar-benar kita dalam hati kita tidak merasa kesempitan. Dalam dada kita tidak merasa kesedihan. Selalu senantiasa merasa ketenangan terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terhadap kita ridha, wa raditu bi Muhammadin rasula wa bi Muhammadin nabiyya. Kita ridha terhadap Rasul, apapun yang diperintahkan oleh Rasul, sami'na wa ata'na. Kita merasa tidak ada sesuatu yang diutamakan untuk diri hanya Rasulullah SAW. Artinya jangan kita mengutamakan diri pada mengutamakan Rasul. Ini merupakan kita ridha kalau senantiasa mengutamakan Rasul, perintah Rasul, apa yang dilakukan oleh Rasul, sikap Rasul, sunnahnya Rasul. Kita berusaha menjaga sunnah Rasul, jauh dari hal-hal yang tidak diajarkan oleh Rasul. Ini semuanya merupakan apa? Ridha terhadap Rasul. Ada yang ketiga, ridha terhadap Islam. Wabil Islami dina.
hukum Islam, perintah Islam, larangan Islam, berlaku Islam, kehidupan kita menjadi Islami, sikap kita menjadi Islami, pakaian kita menjadi Islami, akhlak kita menjadi Islami, muamalah kita Islami, bisnis dan usaha kita Islami, di rumah tangga menjadi Islami, mendidikan semua menjadi Islami. Ini merupakan apa? Artinya kalau misal ada budaya, ada Islam, di sini kita merupakan ridha terhadap Islam kalau masih mengutamakan Islam daripada budaya kita. Bukan berarti tidak boleh kita memiliki budaya, tapi kalau budaya bertentangan dengan Islam, kita maaf, budaya dibuang, kita jaga Islam. Ini apa? Merubahkan sebagai kita orang Islam, mengutamakan Islam. Itu yang kita ucapkan, wabil Islami dina, raditu billahi rabban, wabil Islami dinan, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulah. Dan senantiasa memohon kepada Allah, karena Allah yang memiliki segala-galanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menimba, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Ini jawabannya sebenarnya singkat ini, jawaban daripada ibu tadi. Yang tadi bagaimana kita sikap dan kemampuan batas kesabaran kita menghadapi kesusahan suami, menghadapi kesusahan anak. Kita berusaha, memang kadang-kadang ibu misal menghadapi kesusahan suami, pasti ada sedikit emosi, pasti ada hal-hal yang kita tidak senangi, atau mengucapkan kata-kata yang tidak sesuai. Kemauan kita adalah sabar, tapi yang keluar dari mulut kita tidak sesuai dengan kesabaran. Memang hal itu hal wajar. Oleh karena itu kita senantiasa memohon kepada Allah, ya Allah maafkan kalau ada kata-kata yang keluar tidak sesuai kesabaran saya. Ini memang karena kita manusia. Saya sudah menjelaskan berkali-kali, manusia tidak akan mampu menyempurnakan hak Allah, tidak mampu menyempurnakan ikhlas, menyempurnakan cinta, menyempurnakan kesabaran dan tawakal. Sebagaimana kata ulama, ridha itu ujung tawakal. Bertawakal kepada Allah, ujungnya adalah ridha. Jadi kalau orang tawakal tidak ridha, berarti tawakalnya tidak sempurna. Tawakalnya tidak. Tapi ujung-ujung tawakulnya di terakhir, jadi di awalnya ridha, di terakhir juga dia ridha. Itu namanya tawakal yang hakiki. Memang masalah tawakal, masalah istiqamah ini perlu bahasanya, memberikan pelajaran sendiri. Karena luar biasa masalah tawakal kepada Allah, tawakal dalam perintah Allah, tawakal dalam atas ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita memiliki hati yang penuh cinta dan penuh iman kepada Allah, yang senantiasa ridha dan ikhlas terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir syukur. Jangan kemana-mana, insyaallah kita lanjut dan melanjuti sama Ustaz Albar ya. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, masih ada satu segmen lagi. Kita akan lanjutkan kajian kita tentang syukur setelah yang berikut ini. Jamaah sekalian yang ingin bertanya tentang masalah kesabaran tadi, silakan, ada lagi. Oh ya, sebentar Syekh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Ali, Ustadz yang saya muliakan. Saya Haji Agus Roso dari Semarang. Saya mengenal Ustadz Yusuf Mansur waktu itu di Medan. Ini di belakang orangnya nih, Ji. Ya. Di Medan, Pak Ustadz. Ya, saya beli VCD original, Pak. Oh. Di Toko Wali 9 Medan. Isinya tentang guru TK dan semangat untuk pergi haji. Alhamdulillah saya beli buku Kun Fayakun juga. Dan anak-anak saya suruh membaca semua. Kemudian saya pergi haji tahun 2006. Singkat cerita, awal ujian kami sakit. Saya Ustadz Yusuf masuk ke Semarang, menawarkan ada saham, saya ikut. Alhamdulillah. Selanjutnya pada saat saya sakit, saya sedekahkan saja. Saya sedekahkan untuk PPPA. Dan saya Ustadz mendoakan pada saat saya sakit, insya Allah sembuh, dan setelah sembuh rezekinya bertambah. Alhamdulillah pada ujungnya saya sembuh, Pak. Kemudian ada rezeki, kemudian istri, ya kita umroh saja. Gitu.
setelah sembuh. Kemudian alhamdulillah saya niatkan pergi umroh dengan istri dan anak perempuan saya yang dua, Anissa dan Diana yang sekarang datang di sini. Pada saat mau pergi umroh, kita 3 travel, 1 batal, 2 batal. Alhamdulillah yang ketiga Kaisa Rosi, saya bisa berangkat dengan pembimbing Gusmus Mustafa Bisri. Sebelum berangkat, anak saya pulang kuliah jalan kaki. Kenapa? Sepeda motornya hilang. Alhamdulillah, ya sudah. Ya, kemudian setelah alhamdulillah kami bisa berangkat ke Tanah Suci, itu pun masih ada ujian lagi. Di Masjidil Haram, alhamdulillah bekal kami di bawah istri saya hilang, baik real maupun rupiahnya. Dan insya Allah kami terus bersabar. Baik, dan Mas kami Rasul. mohon Ya. doakan Ustadz Yusuf Mansur Baik. biar ujiannya segera lulus dan Amin. sampai di situ saja gitu. Terima kasih Ustadz. Iya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pemirsa ya, kadang-kadang kita suka memvonis diri kita sebagai orang yang paling menderita, paling susah, paling apa gitu, kayaknya paling ngelongso gitu. Ini kok saya di pinggir pintu begini ya? Maksudnya begini ngomongnya. Iya, jadi saya suka ngelihat gini ya. Banyak tamu-tamu saya yang mengatakan bahwa akhirnya saya merasa yang membuat susah adalah keyakinan kita yang salah, pikiran kita yang salah, sehingga akhirnya kita bukan saja tidak tergolong sebagai orang yang sabar, kita pun tidak tergolong sebagai orang yang syukur. Andai kita mau melihat kepada yang lebih bawah lagi, tentu kita akan bisa bersyukur. Jadi benar loh itu tuh perkara bagaimana mengelola hati gitu. Sering saya melihat diri kita ini tidak sanggup melihat penderitaan orang lain, tidak sanggup melihat kesusahan orang lain sebagai pembelajaran dari Allah. Sesungguhnya kita ini harus lebih bersyukur. Ada seorang perempuan muda, ibu, bapak dan pemirsa di seluruh tanah air. Dia tidak pernah pacaran karena menurut dia orang gak pada maulah sama dia. Hingga suatu saat dia dikenalkan atau berkenalan dengan seorang pria berketurunan Nigeria. Karena ini adalah seorang lelaki pertama dalam kehidupan dia, begitu nih kisahnya. Dia kemudian berbunga-bungalah hidupnya. Tiap hari yang ada adalah senang dan senang. Bahkan hingga kemudian diajak ke Hong Kong. Sampai di Hong Kong bahkan dia dibelikan banyak belanjaan berikut tasnya. Ternyata begitu sampai di tanah air, dia tidak pernah berurusan dengan polisi, tidak pernah berurusan dengan jaksa, tidak pernah berurusan dengan hakim. Ternyata begitu sampai kembali di tanah air, di Bandara Soekarno-Hatta malah harus berhadapan dengan hukuman mati. Karena tas yang dibelikan oleh pacar yang asal dari Nigeria itu, maaf, ternyata di dalamnya dilapis narkoba. Tanpa proses persidangan, kemudian beliau ini dihukum mati. Saya ketemu dengan perempuan ini tahun 2007 dalam keadaan sudah di dalam. Kalau kita melihat itu, terus kita melihat motor kita yang hilang, milih mana coba? Milih kita beli mobil kan? Itu selalu gitu, nggak mau susah gitu. Padahal kesusahan itulah gambaran nanti apa? Kesusahan itulah mungkin kita jadi mengenal namanya kesehatan, kesenangan, kebahagiaan. Dan insya Allah mudah-mudahan pemirsa semua bukan kita pengen susah, tidak, tapi dengan kita menerima kesusahan. Ada orang yang mobilnya hilang misalkan di umur tahun kedua. Kenapa kita tidak mengatakan makasih ya Allah udah ngasih mobil 2 tahun gitu. Rumah hilang misalkan setelah 5 tahun kita cicil lunas. Tiba-tiba kemudian karena 1-2 tipu daya orang, rumah itu menjadi hilang. Kalimatnya jangan begini, udah susah payah saya menabung, susah payah saya kemudian
membayarkan itu rumah sampai lunas. Kok begitu lunas malah diambil sama orang lain? Ini namanya shikaya. La tashtaki ilayya. Janganlah kamu semua mengeluh padaku yang modelnya kayak begitu tuh. Lebih baik kita mengatakan, ya Allah terima kasih. Selama masa angsuran enggak pernah telat, enggak ada denda. Begitu udah lunas malah engkau serahkan kepada orang lain. Mungkin ada orang yang lebih berhak menerima selain saya. Saat itu Allah akan mencatat rumah buat dia. Yang lain yang insya Allah akan segera dia dapatkan. Di mana? Tidak di dunia, pastilah di surga. Dan tidak mungkin Allah tidak menunaikan di dunia. Kemarin saya mengingat guru kita kemudian menjelaskan, ya, Syekh Ali kemarin menjelaskan, kalau ada sebutir nasi, itu adalah hak kita dari Allah Azza wa Jalla, maka kita tidak akan meninggal dunia kecuali sebutir nasi itu masuk dulu ke kita punya perut. Kalau kita sudah bisa mengelola penderitaan, kesusahan, kita akan masuk menjadi orang-orang yang bersyukur. Syekh Ali masih ada sisa 3 menit. Saya doakan jamaah di sini semua mendoakan mudah-mudahan Syekh Ali pulang ke Madinah dalam keadaan sehat, selamat, di sana ketemu Umi. Jangan nikah dulu sebelum saya menikah, ya. Bareng-bareng lah kalau mau, ya. Jangan ya Syekh, jangan nggak ingat pulang, jangan nggak ingat pulang ke tanah air, karena saya sering khawatir kalau saya pulang ke Madinah. Khawatirnya apa? Khawatir nggak balik lagi gitu. Ya jadi nanti kalau perlu kita pakein tali, ya. Lamaan nggak pulang kita tarik dia, tas kita jemput barang-barang. Nanti saya akan berangkat umroh bareng Syekh Ali tanggal 28 Juni. Yang pada mau ikutan silahkan, tinggal bayar saja, ya. Insya Allah makan mungkin kita bisa nginep di rumah Syekh Ali, ya. Mudah-mudahan, ya. Syekh bisa nginep di sana, ya. Siap. Insya Allah. Ya udah Syekh, sila kalian tutup dengan doa. Kita semua sama-sama melepas kepergian Syekh hari ini kalau memang Allah izinkan. Kemarin belum Allah izinkan, kalau hari ini Allah izinkan, mudah-mudahan Syekh Ali dan seluruh rombongan diberikan kesehatan, diberikan umrah yang mabrur, dan kemudian balik lagi bawa oleh-oleh buat yang di Masjid An-Nida, ya. Bawa korma apa kek. Kalau nggak bawa jangan kemari dulu, ya. Suruh mampir ke Tanah Abang. Silakan Syekh, fadhal. Terima kasih Ustaz. Masih banyak hal kita belum selesai. Mudah-mudahan insyaAllah Allah mengizinkan di lain kali kita masih membahas masalah syukur. Yang tidak terbiasa didengar adalah syukur atas ujian, bukan syukur nikmat. Yang kita tahu adalah syukur nikmat. Yang kita mau belajar ini sebagaimana kata Ustaz tadi, bagaimana kita mensikap atau mempunyai kemampuan mensyukuri ujian Allah atas kehilangan sesuatu, kesedihan, kesusahan, kesempitan. Ini senang, terima kasih Allah. Sakit, terima kasih Allah. Susah, terima kasih Allah. Lagi menghadapi banyak hal-hal, langsung terima kasih Allah. Kita akhiri dengan doa. Semoga Allah mengabulkan doa kita dan majlis kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadi al hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, untuk semua jamaah pemirsa di rumah dan jamaah yang hadir di sini yang punya keinginan, punya hajat, ya Allah penuhi hajat mereka. Ampunilah seluruh dosanya. Ya Allah, hilangkan seluruh kesusahannya. Yang sakit sembuhkan penyakitnya. Yang punya turunan, ya Allah jadikan anaknya salih dan salihah. Yang belum punya turunan, ya Allah murahkan rezekinya dan berikan keturunan anak salih dan salihah. Ya Allah jadikan negara Indonesia negara yang makmur, negara yang penuh rasa cinta, yang bersatu dan damai, ya Rabbal Alamin. Ya Allah jadikan pemimpin Indonesia pemimpin yang adil, pemimpin yang taqwa, pemimpin yang amanah terhadap Allah, yang amanah terhadap rakyatnya, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, akhiri hayat kami dengan husnul khatimah, dengan husnul khatimah. Ya Allah, kabulkan seluruh kegiatan nikmatnya sedekah. Berilah kepada Ustaz Yusuf Mansur kemampuan, kekuatan agar memiliki sabar ma'allah wa sabar billah, dan senantiasa bersabar atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, 'allimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa tuqa. تقبل منا كل برنامج وكل أمر وكل دعوة لنا في هذه الحياة الدنيا واجعلنا عندك من المقبولين الفائزين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد
wa ala alihi wa sahbihi wasallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, selesai sudah kajian kita di pagi ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Ilal liqa, ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.